Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Video pembelajaran kali ini adalah lanjutan video pembelajaran sebelumnya tentang trigonometri, yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius kita tahu ada sumbu X ya, atau sumbu horizontal yang disebut juga dengan absis. Kemudian ada sumbu Y ini yang disebut dengan sumbu vertikal atau ordinat, di mana titik potong sumbu horizontal dan sumbu vertikal ini tegak lurus. Ya, disebut dengan titik potong ini adalah 0,0. Kemudian ini ada titik ya, titik P yaitu X, Y, di mana kalau titik P ini kita hubungkan ke sumbu Y itu menyatakan panjangnya X. Kemudian kalau titik P ke sumbu X itu menandakan panjangnya Y. Dia ya, panjangnya ke X yaitu sebanyak Y, ini panjangnya adalah X. Nah, dinyatakan dengan titik ini adalah X, Y. Kemudian kalau titik P ini kita hubungkan ke titik pangkalnya 0,0 ya. Nah, garis ini ya. Nah, kemudian titik P ini kan kita tarik tadi ke sumbu X ya, tegak lurus dia sehingga terbentuk siku-siku. Nah, di depan siku-siku ini adalah sisi miring, yaitu panjangnya adalah R. Jadi panjang dari titik P ke 0,0 ke pangkalnya itu adalah R. Kemudian dari sumbu X yang positif ini ditarik garis ya, akan membentuk sudut ke arah garis R. Jadi kalau dari sumbu X positif ini membentuk sudut, kalau kita buat ke arah R ini dia akan membentuk sudut di sini ya, yaitu sudut alfa. Nah, titik P, Y ini bisa juga dinyatakan dengan R, alfa, yaitu jarak titik ke pangkal 0,0 dan besar sudut alfa. Nah, titik P, R, alfa inilah yang disebut dengan koordinat kutub atau polar. Nah, sekarang hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Kalau kita perhatikan di sudut alfa ini, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari perbandingan trigonometri ya, yaitu cos alfa ya. Nanti linknya saya kasihkan di deskripsi, di mana cos alfa ini adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, yaitu kita tuliskan cos alfanya sama dengan X dibagi dengan R. Kalau cos alfa sama dengan X dibagi R, maka nilai X ini, kalau ini kita kalikan silang, nilai X kita dapatkan adalah R dikali dengan cos alfa ya. Jadi nilai X ini sama dengan R dikali dengan cos alfa. Kemudian dari sudut alfa ini kita juga bisa menemukan perbandingannya, yaitu sin alfa, di mana sin alfa adalah sisi depan ini ya, sisi depannya dibagi dengan sisi miring, yaitu sin alfa sama dengan Y dibagi dengan R. Dengan cara yang sama, kali silang juga, maka nilai Y akan kita peroleh adalah nilai Y ini akan didapat R dikalikan dengan sin alfa. Jadi nilai Y sama dengan R dikali dengan sin alfa. Kita tahu tadi titik koordinat kartesiusnya X, Y. Nah, sekarang kalau X-nya adalah R dikali cos alfa, nih ya, X katanya sama dengan R dikali cos alfa, Y juga sama dengan Y sama dengan
R dikali sin alfa, maka P X, Y ini dapat kita tuliskan adalah R dikali cos alfa, R dikali dengan sin alfa. Nah, ini adalah titik koordinat Kartesius apabila titik koordinat kutubnya diketahui, yaitu apabila R dan besar sudutnya diketahui. Ya, bisa dinyatakan seperti ini. Kemudian kita mencari R. Nah, kita tahu R ini tadi di depan sudut siku-siku, berarti sisi miring. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang R ini adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini ya, R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, tadi perbandingan trigonometri sudut alfa ini ada cos alfa dan sin alfa. Nah, sekarang kalau tangan alfa ini kita tahu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping, yaitu tangan alfa sama dengan Y dibagi dengan X. Kalau demikian, maka besar sudut alfa ini adalah arcus tangen Y per X, ya. Berarti sudut alfanya bisa dicari. Nah, kalau di sini diketahui titik koordinat kartesiusnya X, Y, maka koordinat kutubnya adalah ini kan R, alfa. Maka R-nya ini bisa kita nyatakan dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, dan alfanya adalah arcus tangen Y per X. Jadi jika koordinat kartesiusnya diketahui, maka koordinat kutubnya bisa dicari seperti ini ya. Oke, kita tahu sumbu koordinat kartesius itu dibagi 4 kuadran ya. Sini ada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau kita perhatikan di kuadran pertama ini, sumbu X-nya positif di sini ya, ini di kuadran pertama, maka di sini X-nya selalu positif dan Y-nya juga positif. Jadi di kuadran pertama koordinat kartesiusnya X positif dan Y-nya juga positif. Nah, untuk koordinat kutub besaran sudutnya adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk di kuadran kedua, ini ya kuadran kedua, kita lihat ternyata di kuadran kedua ini titik koordinat kartesiusnya X-nya adalah negatif dan Y-nya adalah positif. Jadi negatif X, Y itu koordinat kartesius di kuadran kedua. Nah, untuk koordinat kutub besar sudutnya dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, untuk di kuadran ketiga, kita lihat sumbu X-nya itu adalah negatif dan sumbu Y-nya juga negatif. Jadi di kuadran ketiga untuk koordinat kartesiusnya X dan Y-nya adalah negatif. Nah, sedangkan koordinat kutub besar sudutnya ini dimulai dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, sekarang kuadran keempat. Di kuadran keempat ini ya kuadran keempat, kita lihat ternyata X-nya positif dan Y-nya adalah negatif. Maka titik koordinat kartesius di kuadran keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Dengan besar sudutnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Yang nomor 1, nyatakan titik P 8,150 derajat ke dalam koordinat kartesius. Nah, di sini yang diketahui adalah koordinat kutub, yang ditanyakan koordinat kartesius. Oke, di mana 8,150 derajat berarti R-nya 8 dan alfanya 150 derajat. Berarti kalau koordinat kartesius dia ada perlu X, Y. Berarti X-nya adalah, kita tahu tadi X-nya sama dengan R dikali cos alfa. Nah, sekarang R-nya kita ganti 8,
alfanya ganti dengan 150 derajat. Berarti 8 dikali cos 150 derajat. Nah, untuk mencari cos 150 derajat, ini sudah pernah ada ya dipelajari di video sebelumnya. Nanti linknya saya kasihkan di deskripsi ini juga ada. Nah, sekarang 150 derajat. 150 derajat ini berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu yang positif adalah sin. Masih ingat kan? Semua sindikat tangannya kosong. Berarti di kuadran kedua sinnya positif, maka cosnya negatif. Berarti ini 8 dikali negatif, kemudian 150. Ini satu ganjil ya. Berarti kalau dia ganjil maka dia berubah. Yang tadinya cos menjadi sin. Berarti 8 dikali negatif sin. Nah, sekarang 150 ini 1 ditambah 5 adalah 60. Maka 8 dikali negatif sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat adalah negatif setengah akar 3. Nah, sekarang 8 dikali negatif setengah akar 3, negatif 4 akar 3. Ini nilai X. Berarti sekarang kita mencari nilai Y. Kita tahu Y itu sama dengan R dikali sin alfa. Dengan cara yang sama, R-nya kita ganti 8, alfanya diganti dengan 150 derajat. Sin 150 derajat, dia berada di kuadran kedua, sinnya positif. Kemudian ini satu ganjil berarti berubah, sin menjadi cos. 1 ditambah 5 adalah 60. Berarti 8 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. 8 dikali setengah nilainya 4. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan X negatif 4 akar 3, Y-nya juga dapat 4. Maka titik koordinat kartesiusnya adalah negatif 4 akar 3,4. Ya. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Oke, nyatakan titik A 4,-4 ke dalam koordinat kutub katanya. Nah, di sini kita lihat X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti ini berada di kuadran keempat. Kalau sudah tahu di kuadran keempat, maka pikiran kita tahu kisaran besaran sudutnya. Oke ya. Di sini kita mencari nilai R, di mana R itu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya kita ganti dengan 4, Y-nya kita ganti dengan min 4. Oke, akar dari 4 kuadrat ditambah dalam kurung negatif 4 dikuadratkan. Nah, ini 16, akar 16 ditambah 16. Akar 36. Akar 36 adalah 4 akar 2. Berarti R-nya 4 akar 2. Sekarang yang kita cari adalah besar sudutnya. Nah, untuk besar sudut kita tahu alfanya adalah as tangen Y per X. Y-nya ganti dengan negatif 4, X-nya ganti dengan 4. Nah, negatif 4 dibagi 4, nilainya tangen negatif 1. Oke, kita tahu ini tadi titik A berada di kuadran keempat. Oke, nah sekarang tangen min 1, arkes tangen min 1. Sekarang kita abaikan dulu negatifnya, berarti tangen 1, begitu ya. Nah, sekarang sudut berapa yang tangennya itu 1? Ya, jadi sudut apa kalau yang nilainya tangennya negatif 1? Oke, berarti sudut 45 derajat. Oke, tangan dari 45 derajat adalah 1. Nah, sekarang tahu tadi berada di kuadran keempat. Kuadran keempat itu besaran sudutnya tadi dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang sudut alfa 45 derajat ini kita relasikan pada kuadran 4, yaitu 360 derajat dikurang 45 derajat. Dapatlah 315 derajat. Nah, sudutnya sudah dapat, R-nya juga sudah dapat, maka titik A dalam koordinat kutub adalah
4 akar 2, 315 derajat. Jadi kalau dari koordinat kartesius ke koordinat kutub seperti ini, kalau yang tadi koordinat kutub ke kartesius. Oke, saya yakin kalian semua bisa. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.